Oke guys, bertemu lagi dengan saya ya di channel YouTube saya. Dan dalam video kali ini ya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana sih caranya supaya kita bisa menjadi reseller yang sukses. Ya, oke guys. Wah, selamat buat teman-teman yang nonton video kali ini ya. Yang artinya teman-teman juga profesinya pasti menjadi seorang reseller. Oke, nggak apa-apa guys ya. Reseller itu pun ya oke juga, karena dari reseller ini pun potensi kita bisa menghasilkan itu sangat luar biasa ya. Dimana kita bisa membangun bisnis dengan modal yang sangat kecil, risiko kecil, dan juga kita bisa membangun bisnis berbasis nasional. Dengan apa? Dengan menjadi seorang reseller ya. Karena apa guys? Karena sebelumnya gini ya. Kalau kita berbicara bisnis, apalagi di konvensional, kita mau buka cabang ya, contoh cabang pertama udah laris, mau buka cabang kedua itu kan perlu modal, perlu biaya, perlu perizinan dan lain-lain. Nah, ketika kita menjadi reseller itu setidaknya lebih gampang, apalagi resellernya ini bergerak di bidang online ya. Oke guys, cuman sebelumnya ya, untuk menjadi reseller ini kan ada orang itu yang terbukti sukses, terbukti berhasil ya menjadi seorang reseller ya. Tapi ada juga kenapa kok orang itu nggak menghasilkan ya, nggak bisa jualan ya, bahkan tidak menghasilkan apapun dari menjadi seorang reseller tersebut. Nah, di sini teman-teman setidaknya ada 5 hal ya yang akan saya sharingkan supaya bisa membantu teman-teman untuk bisa berhasil menjadi seorang reseller yang sukses ya guys ya, khususnya di komunitas Yes. Nah, jadi hal yang pertama adalah Anda harus kuasai produknya guys ya. Jadi sebelum Anda jualan ya, saya tahu mungkin produk Anda itu banyak, mungkin ada 20, 30 jenis atau 60 jenis ya, sangat banyak sekali. Tapi saya lebih rekomendasikan Anda itu kuasai produknya beberapa aja, 4 atau 5 produk aja untuk di awal. Supaya apa? Supaya Anda nggak pusing duluan ya. Jadi produk knowledge-nya itu cukup 4 atau sampai 5 jenisan aja ya untuk di awal ya. Nah, nanti sambil seiring berjalannya waktu baru di-upgrade untuk skill pengetahuan produknya ya. Kenapa guys? Karena berbicara bisnis itu kalau kita mengetahui produk yang kita pasarkan secara detailnya ya, itu lebih gampang kita jualan. Soalnya apa? Soalnya kalau kita ibaratnya menawarkan produk ya, menawarkan produk kepada customer itu dengan kita pengetahuan atau produk knowledge-nya yang bagus ya, pasti beda dong sama orang yang hanya menawarkan produk itu hanya sekedar jualan aja gitu. Maksudnya apa kata orang, pasti beda. Nah, customer itu bisa terasa guys ya. Jadi itu yang pertama, Anda harus kuasai produknya. Ya, jadi memasuki langkah yang kedua adalah Anda jual produknya ya. Nah, sebenarnya ini basic guys ya. Jadi, tapi banyak teman-teman kita yang tidak melakukannya. Jadi mana yang baru bergabung menjadi reseller, baru yang memulai bisnis itu ya. Mereka cuman ibaratnya hanya sebatas tahu produknya, tapi tidak berani memasarkannya. Nah, ini tantangannya guys ya. Jadi percuma Anda produknya itu bagus, kualitasnya itu oke ya. Anda percaya produknya, tapi yang tahu produknya itu Anda sendiri. Nah, itu nggak akan laku. Soalnya apa? Soalnya orang lain nggak tahu produk Anda ya. Jadi, langkah kedua ini Anda jual produknya ya, saya yakin Anda udah tahu. Bisa masuk dari Shopee, Tokopedia, marketplace lainnya. Saya yakin Anda udah tahu lah ya. Cuman Anda harus tetap jalankan langkah kedua ini, yaitu jual produknya ya. Nah, langkah yang ketiga adalah perbesar kapasitas dirinya guys ya. Pernah nggak teman-teman mendengar pepatah lama mengatakan gini, kapasitas berbanding lurus dengan hasil. Nah, apakah yang dimaksud kapasitas berbanding lurus dengan hasil? Jadi gini guys, ibaratnya ya, kita ibaratkan air nih. Ini ada ember air ya. Kalau ini kapasitasnya 5 liter. Kita isi air segimanapun ya, sebanyak apapun. Kira-kira sampai luber-luber isinya berapa? Tetap 5 liter dong ya. Nah, begitu juga guys. Kalau kapasitas kita masih di angka 5, kita tidak mungkin mendapatkan hasil di angka 10. Jadi apa yang harus kita lakukan? Yang kita harus lakukan adalah perbesar kapasitasnya. Dengan cara seperti apa? Dengan cara adalah membaca buku ya, terus belajar ya dari YouTube atau apapun itu, whatever ya. Tapi Anda harus tetap perbesar kapasitas Anda ya, sembari menjalankan bisnis Anda ini tadi ya. Nah, untuk yang keempat adalah teman-teman harus bangun reseller lagi guys ya. Soalnya gini guys, kalau kita jual sendiri ini, omset kita contoh berapa? Mampunya berapa sehari? Contoh 500.000 ya. Nah, ketika yang jualan itu 2 orang, 3 orang, 4 orang, atau 5 orang, kuncinya itu faktor kalinya banyak, ya otomatis omset kita, ya omset Anda ya, itu akan semakin besar juga. Makanya pentingnya yang namanya faktor kali atau reseller ini tadi. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman kalau udah kuasai produknya, udah jualan produknya, kan udah bisa jualan, udah bisa mulai menghasilkan. Nah, harus duplikasikan cara kerjanya guys ya. Duplikasikan cara kerjanya gimana? Ya cari reseller lagi gitu, supaya mereka bisa menjalankan atau memasarkan produk yang sama dengan kita ini tadi, dan mereka ngambil produknya dari kita sehingga kita dapat keuntungan, mereka pun dapat keuntungan.
Bukankah dengan seperti itu omset Anda juga pasti akan berkembang? Oke. Nah, dan yang terakhir adalah yang kelima. Bangun reseller untuk melakukan kinerja yang Anda lakukan. Jadi duplikasi guys bunyinya ya. Jadi setelah teman-teman kuasai produknya, Anda jualan ya, Anda pengembangan dirinya ditambah, kemudian manfaatkan reseller lagi ya. Manfaatkan reseller itu adalah faktor kalinya ditambah terus resellernya. Nah, setelah itu teman-teman bantu bimbing mereka, bantu arahkan mereka supaya apa? Supaya mengerjakan atau menjalankan pola yang teman-teman lakukan dari basicnya ya. Dengan seperti itu saya yakin teman-teman ya, mungkin dari satu reseller omset dari 1 juta, 2 juta, reseller cuma 1 orang, 2 orang. Dengan seperti itu ketika mereka menjalankan atau menduplikasikan cara kerja yang teman-teman lakukan dari awal tadi ya, saya yakin omsetnya teman-teman pasti bisa lebih berkembang lagi. Karena apa? Karena dari situ nanti terjadi duplikasi, sehingga apa? Sehingga ibaratnya dari resellernya menggulung terus semakin besar ya, omsetnya semakin besar lagi, sehingga ibaratnya tidak memungkinkan untuk kita bisa mempunyai yang namanya bisnis ya, bisnis reseller dengan berbasis nasional. Awalnya apa? Ya awalnya dari beberapa langkah ini guys. Oke, ya semoga bermanfaat guys ya, beberapa tips mungkin sangat sederhana dan simple ini, cuman saya yakin kalau teman-teman terapkan ya, itu sedikit banyaknya bisa membantu untuk mengembangkan bisnis Anda guys ya. Walaupun dimulai dari reseller dengan modal kecil, tapi nggak usah minder karena potensinya itu sangat luar biasa ya. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa teman-teman jika menyukai video saya kali ini ya, jangan lupa klik like plus subscribe-nya guys. Oke, sampai ketemu dan pastinya salam hebat luar biasa.